Nah, setelah selesai tarawih, mereka pada kaget melihat ada sosok ular gitu. Jadi ada suara ngaji tapi orangnya nggak Iya, ada. itu takut gitu, ngebuat takut. Jebret, keras sampai kepala itu pecah berdarah gitu. Nah, di istilahnya di era kepemimpinan inilah peristiwa cerita jin keresek ini terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, balad di luar nalar. Kembali lagi bersama gua Abo. Seperti biasa, gua selalu ditemenin Jaba. Di konten Dismiss kali ini kita akan membahas salah satu urban legend yang unik kali Ba ya. Unik banget. Soalnya gua sama Jaba juga baru denger urban legend kayak gini. Tentunya berasal dari daerah Cibatu, Garut. Dan kebetulan juga teman kita berdua tugas akhir kuliahnya meriset tentang urban legend ini. Dan untuk penjelasannya langsung saja kita panggil Rami. Anjir, edan. Ngeri. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Kenalan dulu atuh. Ya, sebelumnya selamat malam balad di luar nalar. Nama saya Rami Al-Hakim ya. Dan kebetulan untuk pertama kali saya diundang sebagai narasumber di acara Dismiss di channel Cerita di Luar Nalar ini. Jadi gini Mi, sesuai kan awalnya gini, kita pas waktu ngumpul lu cerita ada salah satu urban legend tepatnya di Cibatu kan. Iya. Nah, gua sama Jabat tuh tertarik gitu buat kenapa nggak kita bahas aja di Cerita di Luar Nalar gitu. Oh gitu ya. Jadi kebetulan lu juga kan yang ngeriset buat TA ya. Nah, sekarang bisa dijelasin gimana gitu dari ceritanya lu bisa tahu tentang itu gitu. Oh, boleh. Mulai sekarang tuh gimana? Besok aja. Ayo nak. Oke. Jadi pertama kali saya mendengar cerita ini dari orang tua saya ya. Kebetulan orang tua saya asli Garut dan iya. Cibatu lagi. Waktu pertama kali saya dengar cerita ini, wah ini menurut saya menarik gitu ya. Karena untuk pertama kalinya saya dengar ada kisah tentang jin muslim. Jinnya itu katanya berasal dari Mesir kalau kata orang tua saya gitu ya. Yang uniknya lagi, ini jin punya namanya Siti Kolbuniah gitu. Jadi ini jin perempuan katanya tuh gitu. Dan katanya ini jin tuh istilahnya tuh berwisata ke pesantren gitu. Holiday gitu. Nanti saya akan jelaskan rincinya. Oh iya. Tapi cerita ini ketika waktu itu masih kecil belum saya anggap gimana. Saya masih sebatas angin berlalu aja. Oh jadi anggap cerita dari orang tua ke anak gitu. Iya gitu. Dan tidak saya seriusi gimana gitu. Berlalu aja sebagai cerita yang diingat masa kecil gitu ya. Tapi selang beberapa waktu ketika saya menginjak kuliah, kebetulan pas tugas akhirnya, sebetulnya ini saya mau klarifikasi seputar riset tentang cerita ini. Sebenarnya tugas akhir saya bukan riset tentang ini, cuman saya meriset cerita-cerita horor Sunda karya sastrawan Ki Umbara. Iya. Cuman memang ketika riset itu saya diharuskan harus mencari cerita-cerita horor Jawa Barat. Ya terpaksa saya keseluruhan saya cari, dan kebetulan saya nemu lagi nih kisah jin keresek ini. Yang akhirnya saya tuh mengenang lagi nih cerita kisah saya waktu kecil. Oh ini
ada nih, saya menemukannya datanya di majalah Mangle ya, waktu dulu majalah Sunda gitu, si datanya. Wah, mulai dari situ saya juga sekalian riset gitu, riset tentang ini kisah gimana sih gitu. Jadi ini hasil riset saya dari berbagai sumber pula gitu. Jadi nama Kresek sendiri itu nama sebuah kampung yang ada di daerah Cibatu, Garut. Gitu. Kirain teh Kresek teh kantong Kresek ya banyak. Ya, Nah, saya juga ketika pertama kali dengar kisahnya Jin Kresek, ini teh apa, ada hubungannya sama Kresek atau waktu kecil itu saya nggak nelusuri kata Kresek itu apa gitu, nggak nanya Kresek itu apa sih, ternyata nggak ada hubungannya sama sekali sama benda plastik gitu. Jadi lebih ke tempat. Tempat. Oh, iya. Nah, jadi si Jin ini tuh berlibur mungkin ya, Iya. berlibur ke pesantren. Iya. Dan pesantren itu di daerah Kresek. Kresek gitu. Kenapa Jin ini berlibur, nanti ada keterangannya gitu ya. Siap. Jadi saya deskripsikan dulu sejarah pesantrennya ini dulu. Jadi di daerah tempat kampung yang namanya Kresek ini berdiri suatu pesantren tahun 1887 oleh Kiai Haji Muhammad Tobroni gitu. Ketika ini pesantren berdiri, pesantren ini dikelola oleh putranya yang bernama Kiai Haji Ahmad Nahrawi. Ketika itu di masa kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Nahrawi ini, dia sempat mendapatkan gelar tanda jasa kehormatan oleh pemerintahan kolonial Belanda gitu, karena dianggap pesantren ini memberikan pendidikan bagi kaum pribumi dan tidak dianggap membangkang kepada kolonial Belanda gitu. Jadi dia dapat penghormatan itu, makanya dikenal Kiai Haji itu sebutan dengan Mama Bintang karena berkat penghargaannya itu gitu. Jadi gini ya, mungkin dapat apresiasi Iya, mungkin ya dari pemerintahan kolonial Belanda. Oh, kebetulan juga pas kolonial Belanda lagi Memang masih menduduki wilayah iya, Indonesia iya. gitu. Nah, selang Kiai Haji Ahmad Nahrawi wafat, si pesantren ini dikelola oleh putranya yang bernama Kiai Haji Busrol Karim. Nah, istilahnya di era kepemimpinan inilah peristiwa cerita Jin Kresek ini terjadi di cerita ini. Iya. Tapi sebelum itu, ketika si Kiai Haji Busrol Karim ini wafat, si pesantren langsung dikelola oleh putranya yang bernama Kiai Haji Hasan Basri, kalau nggak salah Hasan Basri. Nah, dialah si putranya inilah yang mengangkat kisah ayahnya sama pengalaman penghuni pesantren itu ke dalam salah satu buku kecil yang berjudul Jin Kresek. Nah, si buku ini, kisah ini dimuat di majalah Mangle gitu. Dan si cerpennya itu dibuat series di majalahnya. Wow, waktu itu laku keras katanya. Kayak gitu. oh jadi ini Urban Legend ini tuh dibuat cerpen dan diangkat ke suatu majalah yang namanya Mangle. Memang itu tuh khusus Sunda gitu tulisannya. Itu kebetulan majalah Sunda gitu. Sunda, majalah khusus Sunda gitu. Dan cerita itu pun di aplikasinya ke dalam bahasa Sunda. Khusus gitu. Nusantara. Iya. Dan ini jadi dari beberapa keturunan, dari keturunan ke-1, keturunan kedua, keturunan ketiga yang ngalamin Jin Kresek ini. Iya. Terus yang keturunan keempat barulah diangkat ke majalah Mangle. Dia ngangkat dulu ke salah satu buku kecil, baru buku itu baru diangkat ke. Jadi lebih di publikasi mungkin ya? Iya, di publikasi gitu. Boleh langsung ceritain nih gimana Boleh. perjalanan. Oke, jadi kisah Jin Kresek ini dialami di generasi keempat pesantren Kresek ya, di bawah kepemimpinan Kiai Haji Busrol Karim. Jadi awal ceritanya tuh ada sesosok ular yang masuk ke kamar Kiai Haji Busrol Karim ini. Tapi di sumber lain mengatakan awal ceritanya tuh ular yang masuk ke pesantren. Nah, di awal ceritanya tuh peristiwanya tepat
saat menginjak bulan Ramadan. Jadi orang-orang ketika itu sedang tarawehan. Nah, setelah selesai tarawehan, mereka pada kaget melihat ada sosok ular gitu. Ribut dan sudah menjadi hal suatu yang kebiasaan. Kalau ada ular masuk, dibunuh gitu. Itu di pesantren, di kawasan pesantren itu sudah biasa gitu, bukan hal yang luar biasa gitu, itu sudah biasa. Untuk versi yang masuk ke kamar Kiai Haji Busrol Karim itu, Kiai Haji itu membunuh si seekor ular itu menggunakan patahan besi ranjangnya. Itu dibunuh ularnya, jebret sampai kepalanya itu pecah gitu. Itu berlalu biasa saja, tidak ada keanehan gitu ya. Tetapi ketika nggak tahu esoknya, tapi tepatnya malamnya, si anak bungsu Kiai Haji Busrol Karim ini demam gitu ya. Ketika demam itu dia dibawa ke rumah sakit atau dokter gitu. Si istri sama anak-anak Kiai Haji Busrol Karim ini, anak-anak yang lainnya menunggui si bungsu ini yang sakit demam ini. Tapi si demamnya tuh nggak turun-turun gitu ya. Entah kenapa gitu. Suatu malam si istri dan anak-anak lainnya ketika tidur mendapatkan mimpi gitu ya. Mimpinya tuh gini, isi mimpinya tuh. Jadi mereka tuh melihat sosok pasangan pengantin baru gitu ya. Yang bahagia gitu, istilahnya sedang berlibur, berwisata gitu ya, tampak bahagia gitu. Tiba-tiba ada kejadian menimpa suaminya itu, si suami pasangan pengantin baru itu. Iya. Ada suatu benda yang menghantam suaminya, jebret, keras sampai kepala itu pecah berdarah gitu. Si sang istri ini di dalam mimpi ya, si sang istrinya tuh nangis ya, meraung-raung gitu ya, bahkan menyumpahi gitu orang yang membunuh si suaminya ini gitu. Singkatnya, si istrinya itu menguburkan suaminya, dan ketika selesai menguburkan, si istri ini berubah sosoknya menjadi wujud ular. Dan si ular ini berkata, saya akan membalaskan dendam gitu. Di sumber lain mengatakan bahkan bukan hanya si istri dan anak-anaknya saja yang mengalami mimpi. Konon katanya seisi pesantren mengalami mimpi yang sama. Jadi gitu. Semua pengurus dan santri-santri juga iya, gitu. Itu menurut sumber yang lain gitu ya. Iya. Karena ini dari berbagai sumber gitu. Tidak lama ya, akhirnya orang tuh mulai ngeh gitu. Oh, ini mimpi ini mungkin ditafsirkan gitu ya. Mungkin akibat kejadian ular yang kemarin dihantam keras itu. Oh, itu sosok jin gitu. Yang mereka khawatirin ini pembalasan dendamnya itu. Iya. Mereka jadi khawatir. Alhasil memang seisi pesantren mengalami gangguan-gangguan dari si jin ini gitu. Jadi bukan demam ke anaknya doang, melainkan ada gangguan-gangguan lain. Gitu. Contohnya kayak gimana? Jadi banyak ya jenis gangguan-gangguan dari si jin ini gitu. Saya sebutkan beberapa contohnya. Katanya di salah satu sumber gitu, ada pelayan pesantren yang sedang masak gitu, sampai bajunya tuh ditarik sampai sobek gitu. Si pelayannya itu lari sambil telanjang gitu. Ada berupa bentuk si atap pesantren itu dilempar batu gitu, lumpur merah. Jadi kayak ada perlak ya kayak gitu. Alat-alat masak tuh berterbangan gitu ya. Terus kadang suka mendengar ada sosok kadang mendengar ada lagi kadang penghuni pesantren itu suka mendengar di masjid ada suara wanita yang sedang ngaji gitu. Ngaji, suaranya itu merdu, si mahram-mahramnya tuh benar gitu, tapi wujudnya nggak ada gitu. Tapi kedengeran gitu sama pengurus dan santri di sana. Kedengeran. Hal itu ngebuat meski memang bagus ya suara ngaji, tapi tetap spooky gitu. Jadi ada suara ngaji tapi orangnya nggak ada. Itu takut gitu, ngebuat takut. Ada lagi teror-teror seperti penghuni pesantren kan biasa suka tidur, ada yang mungkin tidur di masjid gitu ya. Itu tuh kadang dipindah-pindahin si santri-santri itu tuh ke genteng santrinya. Benar itu benar.
Jadi itu pas- menurut sumbernya ya, menurut itu. Jadi pas bangun tiba-tiba ada di Ada atas. di atas. Oh. Kadang dipindahin di bedug, dalam bedug biasa kan gitu. Di dalam lubang bedug itu gitu. Bahkan yang ekstrimnya lagi apa ya? Kalau kata di itunya tuh ada tamu gitu ya yang berkunjung ke apa namanya? Pesantren itu. Dia tuh sampai dilempar pakai tempat tempolong gitu. Tempolong tuh ibaratnya tuh tempat kita ngeludah habis kita nyirih gitu. Oh iya. Jadi warnanya tuh merah gitu. Kan kalau orang tua dulu nih, Iya. kalau saya juga di kampung lah. Orang tua zaman dulu tuh kan kalau giginya itu kan biar kuat jadi makan daun sirih Iya, sama gitu. garam gitu kan. Iya. Jadi si bekas ludahannya itu Iya. ke tempolong kan, si Iya. tempolongnya itu dilemparin ke tamu. Disiramin ke tamu gitu. Disiramin. Ini ekstrimnya, cuman nggak tahu ketika itu diangkat dilebih-lebihkan. Jadi ada ceritanya gini di itu. Jadi si tamunya ini tuh nggak percaya gitu. Jadi mana buktikan ada keberadaan si jin ini, gangguan ini gitu. Akhirnya dia masuk ke pesantren itu penasaran gitu ya. Dia pakai baju putih kayak gitu. Dia ibarat sompral gitu, mana nggak percaya gitu. Nantangin gitu. Ya. Tiba-tiba baju putihnya tuh langsung merah gitu, kayak merah darah gitu. Itu bukan darah, tapi si tempolong itu yang bekas sirih itu. Tiba-tiba ada surat gitu, yang itu langsung tertulis gitu, lebih baik pergi gitu, garis besarnya gitu. Jadi ngusir. Akhirnya si tamu itu pergi gitu. Jadi kayak interaksi, kayak ngobrol mungkin ya, menyampaikan pesan lewat yang noda-noda merah itu. Jadi mungkin karena sompral teh gitu. Tapi yang bagian ini saya tidak tahu apa ini dilebih-lebihkan atau tidak tahu gitu ya. Nah, si gangguan-gangguan ini dialami pesantren ini selama 5 tahun. 1939 sampai 1944 gitu. Dan yang uniknya, yang paling sering diganggu itu adalah Kiai Haji Busrol Karim ini. Dia yang paling sering mendapat gangguan. Dan konon katanya nih, karena saking seringnya, nggak lama banyak yang ngetahuin bahwa si jin ini suka sama si Kiai Haji Busrol Karim ini gitu. Baper gitu mungkin. Nggak tahu tuh, katanya suka gitu. Biasalah kalau karena kebiasaan kan mungkin. Karena kebiasaan dekat jadi Google. Iya. Gitu. Nah, kalau menurut orang tua saya ini, si jin itu minta dinikah sama si Kiai Hajinya ini. Tapi si Kiai Haji ini nolak gitu. Soalnya kita mah beda alam, nggak mungkin kita bisa bersatu gitu. Iya. Tapi akhirnya yang menyebabkan teror ini terus gitu. Si Kiai Haji sama si jin ini suka berkomunikasi ternyata. Saya waktu itu mendengar komunikasinya itu lewat surat. Katanya itu lewat surat, si uniknya tuh. Jadi kayak yang yang mau nyampein ke tamu itu lebih kurangnya kayak gitu mungkin ya. Jadi si Kiai Hajinya emang sering berkomunikasi sama si jin ini. Cuman lewat surat. Lewat surat uniknya. Iya. Tapi bentuknya fisik surat. Fisik surat gitu. Tulis, jadi udah ada tulisan tangan gitu. Itu kata bapak saya. Jadi si surat itu ditaruh di bawah bantal si Kiai Haji, nanti besok itu ada balasan gitu. Nah, uniknya tuh di bawah isi surat itu tertanda ada namanya gini, namanya Siti Kolbunia gitu. Jadi kan kalau kita bikin surat bisa yang terhormat, gitu. Nama kayak gitu. Dari gitu, ini dari yang surat tercinta, ini dari. Ada nama itu Siti Kolbunia Al-Habsyi gitu. Jadi diketahui bahwa jinnya itu namanya Siti Kolbunia gitu. Dari Al-Habsyi gitu, Habsyi gitu. Kalau Habsyi itu kalau ditelusuri di Google ya kawasan Utopia. Tapi nggak tahu cerita dulu si Babeh mah dari Mesir gitu. Tapi intinya dari Al-Habsyi gitu. Kawasan pesantren tahu nih, ini jin bukan jin sembarangan. Ini jin dari namanya bukan jin sembarangan. Kayaknya ini jin dari kawasan bangsawan gitu. Bahkan di sumber cerita yang lain yang saya sebutkan di awal cerita yang menyebutkan sudut pandang dari kisah si jinnya dulu. Dia nyeritain silsilah. Jadi ini si jin pasangan dari
kerajaan dengan kerajaan dinikahkan gitu. Dan katanya yang cerita ini mereka itu sedang bulan madu, mereka sedang keluar negeri, keliling dunia gitu. Yang versi ini mah menyebutkan bahwa sebenarnya si Jin ini tadinya emang tidak berniat berlibur ke pesantren ini, cuman dia mendengar ada suara lantunan pengajian kayak gitu, jadi dia tertarik. Itu versi awal cerita itu. Kita balik lagi ke si yang itu ya. Akhirnya kan tadi si Kiai Haji mah menolak ya, udah nggak mau dinikahin, udah kita mah beda alam. Akhirnya terus aja. Tapi si istilahnya si Kiai Haji ini nggak bisa apa-apa gitu, maksudnya hanya menghadapinya dengan kesabaran dan pertolongan Allah katanya menurut sumber gitu. Dan bahkan ada tulisan yang bilang bahkan ketika orang baca Yasin buat ngusir gitu ya, si Jin ini tuh ketawa gitu. Ketawa mungkin karena dia ilmu lebih jago gitu. Lihat yang ngajinya bagus, terus mahrodnya juga benar gitu. Itu si Jin ketawa gitu. Ketawa gitu. Bahkan uniknya sampai akrobat gitu. Saya juga nggak ngerti sampai akrobat sampai kuprol gitu. Bukan, saya juga ngerti, mungkin dalam rangka ngejek atau gimana gitu. Saya kurang tahu, saya nggak ngerti. Tapi itu di artikel ya. Saya mungkin di artikel bilangnya gitu. Bahasanya akrobat. Gitu bilangnya gitu. Diketawain lah yang ngaji berniat untuk ngusir gitu ya. Akhirnya itu ya dihadapi dengan kesabaran, dengan pertolongan Allah katanya gitu ya. Itu sampai 5 tahun gitu. Dan bahkan ya si Jin Siti Kolbunia itu sempat mendeskripsikan dalam suratnya bentuk wujudnya. Itu waktu ketika, jadi ceritanya di artikel ada bilang ketika Kiai Haji beres sholat Jumat, si Kiai Haji beres tapi dia masih ada di mimbar gitu ya. Tiba-tiba surat turun, ada tulisan kayak ceker ayam, cuman tinta merah, cuman masih kebaca gitu. Dia tuh ngedeskripsiin wujudnya gitu. Dia bernama Siti Kolbunia Al-Habsyi, dari Habsyi gitu, negeri Habsyi. Jadi wujudnya tuh kayak gini. Dia tuh tinggi, hidungnya mancung, punya bulu hidung setebal, kalau di artikel katanya kalung kebo gitu, kalung lembu, setebal itu. Yang kayak suka di sini gitu. Setebal itu. Terus bulu keteknya tuh segede bantal gitu. Bayangkan wujudnya gimana gitu ya. Ya itu asli kayak gitu. Dia menuliskan kenapa? Terus cirinya lagi dia menjelaskan bulu keteknya segede bantal gitu. Itu benar katanya di artikel gitu ya. Kenapa dia menuliskan itu? Untuk menunjukkan betapa cantiknya dia di negeri jin itu gitu. Jadi kalau cantik versi jin kayak gitu. Yang makin uniknya lagi gitu ya. Yaitu pendeskripsiannya. Dia pernah ngebilangin wujudnya gitu. Diganggu itu pesantren selama itu, dan ya gitu aja dengan kesabarannya itu. Tiba-tiba penghuni pesantren seluruhnya itu dibuat kaget ketika subuh ada suara musik, suara trompet gitu, kayak suara-suara pengiring gitu, pesta kayak gitu. Orang-orang saya nggak ngerti ya, cuman nggak ada yang keluar atau gimana, cuman tiba-tiba paginya sisi pesantren bertanya-tanya, ini ada apa nih? Apakah si Jin Siti Kolbunia ini ngebuat ulah lagi gitu? Nah, ada yang klarifikasi, saya lupa lagi entah yang klarifikasi Kiai Haji, cuman intinya mah ada yang klarifikasi bahwa ini kabar gembira katanya. Bahwa ini tadi malam itu musik pengiring kepulangan Jin Siti Kolbunia ke negerinya gitu. Jadi si Jin ini pulang gitu, disambut gitu, makanya meriah kayak gitu. Katanya gitu, si orang tua Jin ini nggak seneng si Siti Kolbunia itu berlama-lama di negeri orang, ngeganggu negeri orang gitu. Jadi itu aja sih kisah Jin Siti Kolbunia yang sampai waktunya pada zamannya itu jadi viral sempat itu, dan untuk kalangan akademis itu taunya dari majalah Mangle itu. Jadi itu cerita Jin Siti Kolbunia itu.
Jadi menarik juga ya Balad ya kalau diceritain dari segi uniknya, dari segi seremnya. Ya mungkin kalau dari segi seremnya lebih ke mungkin jin ini lebih ke siluman gitu ya. Siluman. Soalnya bentuknya bisa jadi ular, bisa jadi manusia. Dan kalau ditelaah juga dari segi seremnya nih, energinya juga bukan ecek-ecek lah gitu, bisa nyampe nyerang fisik, terus ngelayang-layangin benda kayak gitu. Kalau dari segi seremnya Wajar sih, kan kau bangsawan tadi. Beda lah bang. Jadi kastanya dari yang lumayan tinggi di bawah kan energinya beda-beda. Ya jadi ngomongin, saya tertarik ke ininya ya, metafor ularnya gitu. Selain menyimpan makna medis gitu ya, jika di apotek kan lambangna kayak gitu. Kobra. Cap kobra. Nah tapi boga punya sisi mistisnya tertentu gitu. Bahkan ular itu dianggap mitologi tertua yang dipakai oleh dunia. Kayak misalkan si Yunani punya Medusa, Piton, sama yang lainnya gitu. Kalau di Jepang punya Yamata no Orichi, kisahnya itu nggak jauh kayak siluman kayak gitu. Ular jadi-jadian. Atau di Cina Bai Suzen yang secara literatur diangkat, lamun misalkan aya pakai bodas, ular putih atau buaya putih, dikait-kaitkan. Nah itu literaturnya dari Cina gitu. Bahkan ular sendiri itu kan diangkat ada dalam Alkitab gitu. Bahkan cerita-cerita Nabi dan Rasul gitu ya. Iya benar. Bahkan Adam dan Hawa katanya. Betul. Gitu ya. Ya Balad, menarik juga pengalaman yang diceritain sama temen gua Rami, meriset untuk tugas akhirnya. Dan yang menarik juga itu gua sama Jeba juga baru denger ya. Kayaknya emang masyarakat sekarang jarang ngedengar kisah tentang jin kresek ini. Gua udah baru 18 tahun juga baru denger. Baik. Ya mungkin dari pertanyaan dari gue, kenapa bisa tertarik gitu sih ngeriset jin kresek ini gitu. Soalnya gue dari awal baru dengar jin pakai kresek kan nggak tahu gitu. Tapi sudah dijelasin ya, oh jadi gini ceritanya. Ya kenapa gitu bisa tertarik ngebahas itu buat tugas akhir. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya memang ini yang penting saya bukan riset secara langsung tentang jin kreseknya. Jadi sebenarnya saya TA-nya itu memang horor, cuman salah satu karya sastrawan Sunda namanya Ki Umbara. Nah, tapi disuruh dosen memang karena harus perbanyak referensi cerita-cerita horor di Jawa Barat. Ya, saya carilah itu si jin kresek. Maksudnya cerita horor yang banyak gitu. Nah, kebetulan saya nemu cerita jin kresek ini yang mengingatkan kisah masa kecil saya gitu. Akhirnya saya juga udah kagok tanggung perdalam lagi aja mau tahu sejarahnya kayak gimana gitu. Soalnya kan dulu masih ngegantung gitu ya, akhir ceritanya kumaha sih gitu. Karena ditelusuri gitu. Itu sih. Jadi bisa nyampe tahu gitu akhirnya kayak gimana, nggak cuma sebatas dengar cerita dari orang tua lah gitu. Berarti bisa dibilang ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan. Ya mungkin sesuai pengalaman yang tadi ya, yang penyerangan kayak gitu ke fisik nyampe ke ngerobekin, ngepindah-pindahin orang, nggak cuma di Cibatu. Gitu. Kalau cerita-cerita kayak gitu di gua juga di kampung, kadang-kadang orang nih kalau di masjid paling sering ya. Kalau di masjid kan lagi anak-anak paling enak main lari-lari kayak gitu kan, mijah lah gitu. Ulah mijah teuing kan, kata orang tua mah bisa disebut ke juri gitu, bisa disebut ke di bedug gitu. Emang pernah gitu ada kejadian yang kayak gitu.
Emang sih kalau ngedengar cerita-cerita suka sering ya yang dipindahin ke bedug gitu sebenarnya. Tidur di masjid malamnya hareureuy lah di masjid teh gitu. Bercanda pas tidur tiba-tiba pas bangun ada di bedug kayak gitu. Kalau nggak cuma di Cibatu doang gitu. Bisa jadi di Nusantara emang loba gitu, cuman gara-gara diangkat salah satu sastrawan Sunda di Mangle, jadi oh bener gitu bahwa di Nusantara teh ceritanya karya itu beda jauh. Tapi mana yang paling menarik mana sih di cerita aja? Paling menarik Topik mana? nama sih, lebih ke nama. Jadi orang persepsi orang teh jin kresek teh jin gitu, bentuk kresek atau pakai kresek, tapi kan lebih ke jin pedah cicingna di pesantren yang daerahnya kresek kayak gitu. Tapi kan kalau baru kayak waktu kemarin pas si Rami nyeritain sama, kan kita lagi ngumpul nih, terus dia nyeritain mau riset ini nih jin kresek, persepsi pertama kan pasti naon sih jin kresek teh, jin pakai kresek atau kumaha kan, tapi kan kalau udah diceritain oh jadi jelas kayak gitu. Kalau yang menariknya itu sih nama. Kalau si kurang mau bentuk eta bulu ketek segede bantal. Jauh. Kalau mungkin fashionable kalau di alam jin mungkin kayak gitu teh. Paling high gitu, paling hype beast. Kurang miskin fantasi ya, cuma pas dia ngebahasakeun eta gitu. Ih ting kumaha gitu sagede naon kan si Siti eta teh nya. Si Siti kan ngaranna. Kalau saya sendiri yang ngedengar cerita langsung, apa yang menarik ini sih lebih ke apa ya, kalau di sudut pandang dari segi cerita tentang apa ya, ada romansa jin suka sama manusia. Itu sih lebih gitu menariknya, bahwa oh ternyata di dunia jin juga ada kata liburan, ada kata bulan madu. Jadi nggak semuanya kata yang berasumsi jin itu menyeramkan kayak gitu. Jadi lebih ada sisi positifnya. Jadi kayak yang bisa ngaji, bakalan makronya juga pada benar kayak gitu kan. Tapi memang kalau saya survei sendiri ya, kisah-kisah horor di Jawa Barat itu memang apa, kalau bagi saya yang paling utamanya tuh segi uniknya gitu. Seremnya tuh nggak seberapa, cuman ada hal-hal unik yang oh ini tuh nggak ada di cerita umum. Hal-hal kayak gitu tuh. Itu makanya saya seneng banget waktu itu ngulik ngeriset seputar karya-karya horor di Jawa Barat tuh. Makanya saya seneng banget gitu. Jadi kan kalau orang ngeriset horor tentang pocong, kuntilanak gitu mah udah mainstream, aneh. Di YouTube juga tuh udah banyak gitu anu ditimpu panci gitu. udah lumrah lah kalau hal-hal horor yang kayak gitu mah. Cuman kalau dilihat dari keunikannya kan lebih ke orang teh ini teh kok jin teh namanya jin kresek atau gimana gitu. Tapi nggak beda jauh sih Bo, kalau yang di YouTube kan ditimpa panci, kalau ini kan ditimpa harapan. Beda ini dia. Dan apa ya, kalau saya kurang tahu maksudnya di sastra Sunda atau itu, setiap apa misalnya objek-objek horor tuh pasti selalu ada sebabnya gitu. Jadi misalnya kayak gini, tahu nggak kalau kuntilanak tuh awalnya dari apa sih gitu? Kalau kalangan Sunda itu nyebut kuntilanak itu jadi kuntilanak itu karena cewek yang lahir terus meninggal. Nah itu pasti jadi kunti. Buat next episode lagi. Jadi narasumber lagi namanya. Dan memang yang ciri utamanya kunti di Sunda itu punggungnya bolong. Itu kunti gitu. Kalau di Indonesia mah kan di secara umum kuntilanak umum kunti sundel bolong beda. Kalau di Sunda itu sama. Kunti itu yang bolong itu kunti. Jadi cewek ada bolong itu kunti. Kalau yang nggak bolong bukan kunti. Kurang tahu lah itu. Cuma intinya orang Sunda mengkhaskan kunti itu kayak gitu sosoknya, kayak gitu. Ya Balad, menarik juga pembahasan kita kali ini, dan tentunya terima kasih juga buat Rami udah jauh-jauh dari Mesir datang ke sini buat ngebahas jin kresek. Dan mungkin segitu saja di segmen Dismiss kali ini. Mohon maaf bila ada pihak yang tersinggung, dan mohon maaf juga atas
kekurangan kami di sini. Jika tidak mau ketinggalan video kami selanjutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.